Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Faiz, nomor induk mahasiswa 40014210773. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan storytelling mengenai keanekaragaman hewan. Seperti yang kita ketahui, hewan adalah kelompok besar organisme multiseluler, mampu menanggapi rangsangan dengan aktif dan memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain atau heterotrof. Keanekaragaman pada hewan adalah variasi dari struktur, bentuk, jumlah, dan sifat lainnya pada suatu waktu dan tempat tertentu atau habitat mereka masing-masing. Dalam keanekaragaman hewan dikenal suatu sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi sendiri adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup atau organisme hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup tersebut. Tumbuhan atau hewan yang memiliki persamaan struktur biasanya akan dikelompokkan menggunakan sistem klasifikasi ini. Hewan sendiri termasuk ke dalam kingdom Animalia. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang pertama adalah invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata memiliki struktur morfologi dan anatomi yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Begitu juga sistem pencernaan, pernapasan, serta peredaran darah juga lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Hewan invertebrata ini dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama ada protozoa. Protozoa adalah hewan yang memiliki sel satu dan memiliki satu sel saja alias bersel tunggal dan dapat hidup di dalam air atau tubuh makhluk hidup organisme sebagai parasit. Yang kedua ada porifera atau hewan berpori. Porifera adalah binatang atau hewan yang berpori karena tubuhnya memiliki pori-pori atau lubang-lubang, hidup di air dengan memakan makanan dari air yang disaring oleh organ tubuhnya. Porifera terdiri dari 3 kelas, yaitu Corcorea, Hexatinellida, dan Demospangia. Yang ketiga ada filum Coelenterata atau hewan berongga. Berasal dari kata kolos yang artinya rongga, serta entron artinya usus, yang mempunyai 2 macam bentuk, yaitu bentuk pasif yang menempel pada suatu dasar atau tidak berpindah. Coelenterata terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada Anthozoa, Hydrozoa, dan Scyphozoa. Yang keempat ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Berasal dari bahasa Yunani yaitu plais artinya pipih dan hemilinthes adalah cacing, yaitu jenis cacing pipih dengan bentuk tubuh yang simetris bilateral tanpa peredaran darah dengan pusat saraf yang berpasangan. Dalam Platyhelminthes ini terdiri dari 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestropoda. Yang kelima ada Nematelminthes atau cacing gilik, hewan yang memiliki tubuh simetris bilateral, saluran pencernaan baik maupun tidak ada sistem peredaran darah. Yang keenam ada Annelida atau cacing gelang, yaitu tubuhnya terdiri dari segmen-segmen dengan berbagai sistem organ tubuh yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Yang ke-7 ada Mollusca atau hewan bertulang lunak yang terdiri dari 4 kelas, Gastropoda, Cephalopoda, Amphineura, dan Lamellibranchiata. Yang terakhir atau ke-8 ada Echinodermata, hewan berkulit duri, yang terdiri dari 5 kelas, yaitu bintang laut atau Asteroidea, Ophiuroidea atau bintang ular laut. Yang ketiga ada Echinoidea atau landak laut. Yang keempat ada Holoteroidea atau teripang. Dan yang kelima adalah Crinoidea atau lili laut. Kemudian ada Arthropoda atau hewan berbuku-buku yang dengan kaki yang berruas-ruas dengan sistem saraf tali dan organ tubuhnya itu berkembang dengan baik. Yang terdiri dari 4 kelas, insekta atau serangga, crustacea atau udang-udangan, Archinida atau laba-laba, dan Meropida atau lipan. Kemudian ada
Yang kedua ada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau punggung. Strukturnya lebih sempurna dibandingkan hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini memiliki tali yang merupakan susunan terkumpulnya sel-sel saraf dan memiliki perpanjangan kumpulan saraf dari otak, dan pusatnya itu ada di otak dan di tulang belakang. Ciri-ciri tubuh hewan yang memiliki tulang belakang itu mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. Kemudian yang kedua memiliki otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Yang ketiga, tubuh berbentuk simetris bilateral. Yang keempat, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada, misalnya pada katak. Hewan bertulang belakang ini terdiri atas beberapa kelas. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Yang kedua ada amfibia atau hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Kemudian ada reptilia yang berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru, kulit kering, bersisi, dan tanduk karena karting. Jantung terdiri dari 4 ruang. Kemudian ada Aves, yaitu burung yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Kemudian ada Mamalia, berdarah panas, otak berkembang dengan baik, fertilisasi internal, bernapas dengan paru-paru, dan lain-lainnya. Itu adalah beberapa film yang ada di hewan vertebrata dan invertebrata. Dan sekian dapat yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.